Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kaitan karya sastra dan keberwacanaan. Keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh anak antara lain berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Pembelajaran membaca merupakan kegiatan yang paling kompleks dalam membaca. Pembelajaran membaca terdapat banyak aspek dalam kegiatan membaca, antara lain yaitu tingkat intelijensi anak, kemampuan mata dalam melihat tulisan, kemampuan berkonsentrasi terhadap apa yang dibaca, dan yang lainnya. Karya sastra anak merupakan sastra yang secara psikologis dan emosional dapat dipahami dan ditanggapi oleh anak. Karya sastra anak memiliki fungsi sebagai pendidikan dan hiburan. Menurut Nurgiantoro, sastra anak sebagai karya sastra yang menempatkan sudut pandang anak sebagai pusat penceritaan. Dan menurut Pramuki, mengungkapkan bahwa sastra anak merupakan karya sastra prosa, puisi, dan drama yang isinya mengenai anak-anak sesuai dengan kehidupan, kesenangan, sifat-sifat, dan perkembangan anak-anak. Karya sastra anak bisa berupa cerita anak yang mengandung tema pendidikan, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit, puisi anak yang mengandung tema menyentuh, ritme yang meriangkan anak. Sedangkan keberwacanaan merupakan kemampuan membaca dan menulis, dan keberwacanaan mengacu kepada keterampilan membaca dan menulis secara efektif. Jadi, dalam karya sastra anak dan keberwacanaan ini memiliki keterkaitan karena karya ini bisa dapat ditulis dan dibaca. Karya sastra anak dan pengembangan keberwacanaan. Sudah dapat kita ketahui bahwa keberwacanaan adalah kemampuan membaca dan menulis secara efektif. Sedangkan karya sastra anak pada tingkat SD atau MI dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu karya sastra anak kelas rendah dan karya sastra anak kelas tinggi. Karya sastra anak kelas rendah maksudnya karya sastra anak yang baik digunakan siswa kelas 1, 2, dan 3. Antara lain syair dan lagu-lagu anak, lalu puisi tembang dolanan, dan cerita lisan. Sedangkan karya sastra anak kelas tinggi maksudnya adalah karya sastra anak yang baik untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Jenis-jenisnya yaitu cerita fiksi. Adapun cerita fiksi, jenis-jenisnya yaitu fiksi realistik, fiksi fantasi, fiksi historis, lalu komik sastra anak. Kemudian, pengembangan keberwacanaan bisa dilaksanakan melalui pemanfaatan karya sastra sebagai media pembelajaran membaca dan menulis. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan keberwacanaan yaitu kegiatan membaca karya sastra anak dengan cara yang pertama, kegiatan terarah. Maksudnya, guru mengarahkan semua siswa agar membaca, contohnya membaca cerpen, buku paket yang sama, dan karya sastra anak yang lainnya. Yang kedua yaitu kegiatan bebas. Maksudnya, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan mereka sendiri. Misalnya, siswa diberi kesempatan untuk membaca buku di perpustakaan, atau siswa diberi kesempatan di dalam kelas untuk membaca buku yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu kegiatan murid guru. Kegiatan ini dilakukan dengan cara guru mengajak anak untuk berdiskusi. Dengan cara diskusi-diskusi antara guru dan anak ini dapat mengumpulkan informasi penting mengenai minat anak, sikap terhadap kegiatan membaca, dan perkembangan dalam keterampilan membaca dan keterampilan berpikir. Jadi, dengan karya sastra anak yang dijadikan sebagai media pembelajaran membaca dan menulis, serta kegiatan membaca karya sastra anak dengan cara kegiatan terarah, kegiatan bebas, kegiatan murid guru, dan kegiatan lainnya,
itu bisa mengembangkan keberwacanaan anak SD atau MI di kelas tinggi. Karya sastra anak pun lebih tertarik untuk melakukan kegiatan membaca dan menulis. Fokus anak dalam membaca pun akan lebih lama karena dalam bacaan karya sastra berbentuk cerpen, novel, dan lainnya itu mengandung unsur-unsur yang menarik. Jadi anak pun tidak bosan untuk membaca buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Devi Nurhasana. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi karya sastra anak dalam pengembangan keberwacanaannya. Nah, keberwacanaan sendiri mengacu pada keterampilan membaca dan menulis secara efektif. Sedangkan dalam menulis itu tidak hanya bisa dikembangkan dengan menulis saja. Nah, tetapi dituntut juga untuk adanya aktivitas membaca dan juga dituntut untuk adanya kegemaran dalam membaca tersebut. Nah, dalam membaca, pengembangan keberwacanaan dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan sastra anak-anak, yang mana sastra anak-anak ini sebagai media membaca dan menulis, yang mana sastra anak ini berfungsi sebagai penghibur, sebagai pendidik sekaligus penghibur bagi anak-anak tersebut. Nah, adapun fungsi yang secara rincinya yaitu seperti dapat memupuk perkembangan keterampilan bahasa anak, lalu yang kedua memberikan pengalaman-pengalaman baru terhadap anak, lalu yang ketiga ada sebagai pemberi penguatan pada kemampuan naratif, imajinatif, dan pengembangan wawasan anak, lalu ada memupuk perkembangan kepribadian anak, lalu memupuk perkembangan sosial atau dalam sosialisasinya, lalu ada memberi kesenangan dan kegembiraan bagi anak yang membacanya. Nah, sebagaimana dari fungsi-fungsi tersebut dapat kita ketahui sebagai wawasan anak yang luas, perkembangan segi sosial dan pengetahuannya yang luas. Nah, dapat di sini juga fungsinya sastra anak itu sebagai penghibur juga. Nah, jadi jika kita lihat setiap media pembelajaran ini atas dari sastra anak tersebut, anak bisa termotivasi, bisa gemar dalam membaca. Karena apa? Karena mungkin dari tokohnya, dari latarnya, dari suasananya. Jadi mungkin anak-anak bisa mengidolakan salah satu tokoh yang ada dalam ceritanya tersebut, sehingga dia ingin terus membaca karena penasaran, karena ingin tahu. Jadi dia ada rasa termotivasi untuk membaca lagi dan lagi. Seperti itu. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih tujuan pembelajaran karya sastra anak. Yang pertama itu tujuannya itu dapat membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur. Jadi dengan banyak membaca karya sastra anak, anak-anak itu dapat mempelajari dan meneladani berbagai nasihat yang terkandung di dalam sastra tersebut. Nah, yang selanjutnya pada tujuan pembelajaran karya sastra anak dapat melatih dan memupuk kebiasaan membaca pada anak. Nah, di sini anak-anak itu pada umumnya itu lebih suka membaca itu mencari kesenangan saja. Nah, dalam kesenangan tersebut dapat dijadikan jembatan untuk melatih dan membiasakan si anak itu bergelut dengan dunia bukunya. Jadi jika anak-anak itu telah terbiasa membaca bacaan karya sastra anak, maka akan terbiasa juga atau menjadi kebiasaan hobinya untuk membaca buku-buku pelajaran dan buku umumnya juga. Dan untuk yang ketiga itu dapat membantu perkembangan intelektual dan psikologi anak. Jadi memahami suatu bacaan itu bukan pekerjaan yang sangat mudah.
Jika anak-anak itu telah terbiasa memahami suatu bacaan, maka hakikatnya tuh mereka tuh telah memahami apa yang telah dibacanya. Jadi kebiasaan memahami bacaan tentu akan sangat membantu perkembangan intelektual atau kognisi anak. Nah, jadi sastra anak itu dapat membantu perkembangan psikologi atau kejiwaan anak untuk lebih sensitif terhadap fenomena kehidupannya. Dan tujuan yang selanjutnya dapat mempercepat perkembangan bahasa anak. Jadi di sini kematangan berpikir itu sangat menentukan perkembangan bahasa anak. Begitupun sebaliknya, perkembangan bahasa anak itu sangat menentukan kematangan berpikir anak. Yang selanjutnya, sastra itu dapat membangkitkan daya imajinasi anak. Jadi anak-anak yang suka membaca sastra itu akan terbiasa turut merasakan dan melibatkan pikiran atau imajinasinya. Jadi sehingga seolah-olah itu anak itu mengalami peristiwa dalam karya sastra yang dibacanya. Jadi dengan begitu, imajinasi akan menumbuhkan pemikiran yang kritis dan kepekaan emosional yang tinggi dalam diri anak. Kaitan antara karya sastra anak dan keberwacanaan di mana kedua hal ini saling berkaitan karena karya sastra anak berupa cerita, puisi, dan sebagainya, yang mana karya sastra anak tersebut dapat dibaca dan ditulis. Adapun pengembangan keberwacanaan melalui karya sastra anak dengan menjadikannya sebagai media pembelajaran. Dengan adanya karya sastra anak diharapkan menjadi lebih tertarik pada kegiatan membaca, bahwa dengan sering membaca buku memungkinkan anak mengembangkan pengetahuan. Pada bacaan anak pun lebih bervariasi. Mereka akan memiliki apresiasi terhadap karya sastra dan kemungkinannya mereka akan menjadi pembaca sepanjang hidupnya. Sebagaimana dari beberapa fungsi yang telah dibahas bahwa dengan adanya sastra anak diharapkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan anak, merasa terhibur dan senang atau mengidolakan terhadap tokoh atau figur dalam isi cerita yang mereka baca, sehingga anak itu menikmati bacaan tersebut. Karena saat anak menikmati buku yang dibacakan atau buku yang mereka baca sendiri, maka mereka akan termotivasi untuk membaca buku-buku yang lainnya. Sastra dapat menunjukkan kepada anak-anak bagaimana kelompok atau masyarakat lain hidup di tempatnya masing-masing serta dengan waktu yang berbeda-beda. Semakin banyak anak-anak memperoleh kesadaran tentang kehidupan orang lain, maka mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Melalui bacaanlah anak akan memperoleh persepsi tentang sastra dan kehidupan. Terima kasih.